Dan di area sini banyak tempat santai ya. Di sana ada gubuk musola mungkin. Suasana itu sejuk banget teman. Nah, seperti ini guys. Dan kalian bisa pesan kopi di warung sebelah sana ya. Dan sekarang saya akan menikmati secangkir kopi ini di pinggiran sungai ini teman. Oke teman-teman, jadi hari ini konsepnya kita mau ngopi tipis-tipis saja teman-teman. Tapi tempat ngopi hari ini yang saya akan kunjungi itu agak berbeda teman-teman. Ini yang biasanya di pinggir jalan. Tempat ngopi kali ini ada di tengah-tengah sebuah hutan atau ada di jalur pendakian, yaitu MT Alap-Alap yang ada di Pacet teman-teman. Dan rupanya untuk tempatnya lumayan asik ya, karena saya dikasih tahu teman. Akhirnya saya sekarang pengen nyobain langsung ngopi di jalur pendakian MT Alap-Alap ini guys. Ini masih mencari jalurnya ya, karena ini ada di sebuah kampungan. Jalur pendakiannya di sebelah mana ini? Oh, belok kiri. Dan untuk cuaca hari ini kurang mendukung guys, karena sudah mulai mendung dan hampir tiap hari di daerah Pacet dan Trawas itu hujan terus. Dan semoga hari ini tidak hujan ya. Suasana enak guys, sejuk. Kita masih mencari-cari tempatnya. Oh, ini pintu masuk Dauhan Campsite pendakian MT Alap-Alap, parkir sebelah kiri. Oke. Oh, mungkin ini parkirnya teman-teman. Kita parkir di sini. Oke, jadi untuk motor kita taruh di sini teman-teman ya. Dan sebenarnya kita registrasi tadi, tapi kata bapaknya tidak usah registrasi. Kita cukup parkir motor di sini 10.000 guys. Jadi ini area parkiran ya. Dan kita akan jalan kaki ke pendakian MT Alap-Alap. Dan juga ada air terjunnya rupanya teman-teman. Air terjun Coban Waru. Oke, kita lanjut menuju ke sana teman-teman. Ada di kantor apa ini? Peternakan Nusantara Pacet Indonesia. Tapi agak sayang teman-teman ya, karena cuacanya sedikit mendung. Mungkin kalau agak cerahan sedikit untuk view di sekelilingnya ini mungkin bagus banget ya. Oke, kita di sini sudah sampai di pintu masuk Dauhan Campsite pendakian guys. Di sini seperti biasa ya, di area hutan atau di jalur pendakian kita melewati jalan setapak seperti ini.
Dan semoga aja warungnya buka teman-teman ya, karena cuacanya mendung takutnya warungnya tutup guys. Untuk udaranya seger ya. Wih, di sini ada pohon durian teman-teman. Lumayan lebat. Wih, mantap ini durian guys. Di sini kita menjumpai aliran sungai yang lumayan jernih banget teman-teman. Dan di bawah juga ada. Dan untuk warungnya mungkin di sebelah sana teman-teman ya. Untuk treknya itu landai banget teman-teman. Tidak ada nanjak, tidak ada turunan yang sangat berarti ya. Oh, ini ada tulisan Warkop 50 meter. Wah, ini vibesnya kayak di sebuah perkampungan ya, perkampungan zaman dulu teman, karena banyak dikelilingi apa ya, tumbuhan bambu kayak gini. Ini ada warung, di sana juga ada warung cuma tutup. Dan di area sini banyak tempat santai ya. Di sana ada gubuk, musola mungkin. Suasana itu sejuk banget teman. Nah, seperti ini guys. Dan kalian bisa pesan kopi di warung sebelah sana ya. Kita akan menuju ke warung yang ada di sana itu ya. Nah, kita lewat ini aja biar nggak muter. Banyak spot nongkrong santainya teman-teman ya. Ada spot sungainya juga dan airnya itu bening banget guys. Oke. Yes, banyak di sekitar sini seperti kebun bambu ya. Yang bikin nyaman itu dari pohon bambu ini teman-teman, rindang. Airnya jernih banget ya. Ini cakep ya, dibuat spot foto-foto. Dan apakah itu warungnya? Ya sepertinya iya teman-teman. Kita sudah sampai di warungnya. Entah ada wifi nya apa enggak, nanti kita lihat bareng-bareng. Oh, itu warung apa bukan ya? Itu warung bukan guys? Apa di sana warungnya ya? Oke, jadi warungnya ini teman-teman ya. Kita sudah sampai di warungnya dan saya sudah pesan tadi ke bapaknya kopi. Ini bapaknya ya. Dan di sini jual makanan instan seperti mie instan atau berbagai macam minuman teman-teman. Nanti kita akan santai-santai di sebelah sana aja guys ya. Karena di sana rupanya enak banget tempatnya. Dan selain di sini ada warkop, ini mungkin jalur pendakian teman-teman ya. Saya akan menuju ke sebuah punden teman-teman. Ternyata di sini ada punden juga. Yang saya kurang tahu punden siapa ini teman-teman. Cuma tempat ini sangat disakralkan sekali. Dan kebetulan juru kuncinya itu pemilik warung itu tadi teman-teman. Nah ini punden. Mungkin ada yang tahu teman-teman, ini punden siapa ya. Nah, dan rupanya banyak
Tuh di bawah ada warung atau punden juga ya. Kurang paham juga teman-teman. Dan untuk gambaran pundennya kalau dari dekat seperti ini teman-teman. Informasi yang saya dapat itu beliau bernama Eyang Damar Bekti Joyowiguno teman-teman. Nah, seperti ini. Dan di sini ada sebuah tangga turunan ya. Entah itu arahnya kemana saya kurang tahu. Jadi untuk area punden kurang lebih seperti ini teman-teman. Dan sekarang kita akan lanjut menuju ke sebuah sumber, dimana kata si bapak pemilik warung di satu tempat ada 7 sumber teman-teman. Dan itu juga disakralkan ya. Dan untuk tempatnya ada di bawah sebelah sana. Kita akan menuju ke sana. Nah, dan ini untuk area sumbernya, namanya Sumber Pitu teman-teman. Kita akan mendekat ya, seperti apa Sumber Pitu ini. Assalamualaikum, rahayu, rahayu, rahayu. Oh, ternyata seperti ini teman-teman. Dan Sumber Pitu. Berarti sumbernya ada 7. Di mana ya? Ini ada pancorannya. Dan di depan ini sungai. Dan sungainya jernih banget teman-teman. Jadi untuk area Sumber Pitunya seperti ini ya. Dan di dalam sumbernya banyak ikannya. Dan sekarang saya akan menikmati secangkir kopi ini di pinggiran sungai ini teman-teman. Tempat ngopinya banyak ya. Nah, di atas banyak. Tinggal sesuai selera aja teman-teman. Kalian mau duduknya di mana? Dan untuk warungnya di sana. Tadi saya pesen kopi di sana. Dan untuk kopinya dibawa ke sini enggak apa-apa ya. Oke teman-teman, jadi cukup sekian ya untuk aktivitas santai saya hari ini. Dan semoga kalian semua terhibur. Dan untuk kalian yang ada di wilayah Mojokerto, yang dekat-dekat daerah Mojokerto, barangkali mencari referensi tempat-tempat sejuk seperti ini, kalian bisa datangi tempat ini teman-teman. Karena menurut saya tempat ini rekomendasi banget teman-teman ya. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.